Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 1 Ciminya, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD 1 Ciminya, yang alhamdulillah pada hari ini kita diberikan sehat walafiat dan bisa berkumpul mengikuti acara penerapan budaya positif di sekolah di Seminasi Aksi Nyata modul 1.4. Calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Elina Yunani SPD. Puji syukur pada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dilimpahkan kebaginda Allah ma'ani habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syahadatul ujmah di yaumil qiyamah nanti. Ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan oleh Bapak Kepala dalam acara dispensasi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah ini. Dan untuk rangkaian acara pada pagi hari ini, pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah oleh CGP angkatan 10 Ibu Eli Yunani SPD, yang kelima 4 kali dari rekan sejawat, yang keenam penutup atau doa, dan yang ketujuh foto bersama. Untuk selanjutnya semoga semakin berkah. Kita buka dengan membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Nur Prafitriani Ramdhani SPD. Kepadanya dipersilakan. Untuk Ibu Bapak Guru dimohon berdiri. Selanjutnya sambutan kepala sekolah oleh Bapak Ampul Sabrul SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nafsati sadi wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini hari
Selasa tanggal 4 Juni 2024. Kita duduk bersama di sini yaitu dalam rangka pemaparan ya dari rekan kita yaitu Ibu Eli sebagai guru CGP angkatan ke-10. Beliau akan memaparkan itu terkait dengan praktik baik ya dengan diseminasi aksi nyata modul 14. Diseminasi ya, bukan diseminasi ya, beda ya. Jadi diseminasi ya. Salam salawat kita dibangun kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabatnya dan mudah-mudahan kepada kita dapat sampai dalam menurut kiamat. Bapak dan Ibu guru serta guru CGP yang saya hormati dan yang saya banggakan, perlu diketahui memang ini salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh guru CGP, yaitu penyebaran ide itu ya, penyebaran ide atau gagasan. Diseminasi itu ya untuk menyebarkan ide atau gagasan kepada rekan-rekan semuanya, agar walaupun kita yang belum guru CGP, tetapi dalam pemaparannya nanti wajib kita pahami, ya kita hayati, sehingga kita mungkin tertarik gitu ya. Diharapkan tertarik untuk mengikuti jejak nanti ketika Ibu Eli sudah sudah lulus ya, kalau sudah lulus ya. Diharapkan kita juga pengikutnya juga ada. Dan kalaupun nanti ketika kita sudah 50% bersatu yang menjadi guru CGP kita, otomatis sekolah kita adalah sekolah penggerak ya, bukan lagi sekolah biasa tapi sekolah penggerak. Kalau sudah 50% bersatu, artinya ketika guru ada 10 orang, yang sudah 6 orang, bisa sekolah kita adalah sekolah penggerak. Gitu. Nah kemudian apa ini harapan Ibu Eli sebagai guru penggerak mengadakan seperti ini? Pertama adalah kewajiban beliau untuk memaparkan ide positifnya kepada kita semua. Ya, salah satu kewajiban keharusan yang memang perlu ditempuh oleh beliau. Salah satunya adalah untuk pada intinya peningkatan mutu. Ya, apapun yang kita lakukan adalah untuk peningkatan mutu pendidikan. Jadi gerakannya adalah sekolah guru penggerak ya. Ada dua hal. Satu, guru penggerak itu adalah untuk karir ya. Karir yang bersangkutan. Tidak menutup kemungkinan, tidak bisa dipungkiri lagi ya. Itu adalah karir. Yang keduanya peningkatan itu tadi mutu pendidikan di sekolah tersebut, di sekolah kita berarti. Dan alhamdulillah pada angkatan yang ke-9 ya Ibu Titin ya telah selesai beliau melaksanakan sebagai guru CGP, alhamdulillah ya, walaupun dengan rintangan yang yang banyak sekali, apalagi berdampingan juga dengan mengikuti FPG ya, tapi dapat dilalui dengan bijak ya, dapat dilalui dengan seksama dan akhirnya berhasil ya. Jadi sebagai guru CGP dan juga untuk menempuh PPG-nya. Diharapkan juga Ibu Eli juga nanti datang seperti itu dan teman-teman yang lainnya juga sama seperti itu. Nah harapan Bapak sebagai yang pada saat ini sedang membimbing diri sendiri juga dan juga membimbing Ibu dan Bapak ya, ayo kita sama-sama untuk berbuat yang lebih ke arah yang lebih baik ya. Dan memang tidak semudah kita memberikan telapak tangan ya. Tidak semudah kita memberikan telapak tangan. Banyak rintangannya, banyak godaannya, banyak sanggup gitu kan ya. Jadi banyak sekali. Tapi kalau memang kita malah lebih niat, ketika kita sudah berniat, tidak ada rintangan yang berarti. Tidak ada rintangan yang berarti. Karena apa? Karena niatnya. Ya. Rintangannya karena memang niat dalam hatinya, mudah-mudahan niatkan Allah untuk meningkatkan pendidikan, dan tidak lupa kita juga doakan mudah-mudahan
menjadi sukses nanti sampai dengan lulus ya. Dan juga apabila ada kekurangan dari Bapak terkait dengan hal-hal yang harus berkesinambungan atau nyambung dengan guru CGP, tolong dikasih tahu saja. Mudah-mudahan Bapak juga mendukung ya, Bapak juga mendukung seperti itu, karena Bapak juga di sini hanya 2 dan juga kurang ya. Jadi mudah-mudahan selepas nanti Bapak pensiun atau kalau saya baru, kita sudah ada 2-3 orang yang menjadi guru CGP, dan itu lebih mudah untuk nanti mengembangkan dalam karir kita, lebih mudah dalam mengembangkan pelajaran kita di kelas, memberikan KWM dan sebagainya, itu bisa dikembangkan karena dengan mengikuti CGP tersebut. Tapi jangan kecil hati, yang belum mengikuti, dia berguru CGP jangan. Nah, jadi kita ikuti, hayati, walaupun belum CGP, tapi sistem cara memberikan pembelajaran itu kita mengikuti guru CGP tersebut. Ya. Jadi Bapak juga sama dulu ketika pada waktu zaman IUD kurang umur sekian 50 tahun gitu kan, mau tidak mau mengikuti perkembangan. Kudu bisa ngetik BM juga santai ya. Apalagi sekarang PMM, PMPKN ya, apa namanya? Kinerja PMM gitu kan. Itu mau tidak mau harus bisa gitu untuk mengikuti zaman. Ya. Dan itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Jadi kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemaparan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Eli Nani Yunani SPD, calon guru penggerak angkatan 10, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ciminyak, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Ciminyak, yang Masya Allah terima kasih banyak sudah mau direpotkan, sudah mau hadir pada acara diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Yang ini merupakan adalah tugas aksi nyata saya sebagai guru CGP angkatan 10 Kabupaten Lebak. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini akan saya paparkan dalam modul 1.4 ini yang saya pelajari ada 6 topik, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima adalah restitusi. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan yang keenam adalah restitusi atau segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ketika terjadi masalah pada murid-murid kita? Bagaimana kita menyelesaikannya yang paling baik itu seperti apa? Di topik yang pertama, yaitu akan kita bahas yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum kita paparkan, ada di sini dulu yang ada yang sedikit. Apabila saya ucapkan pasukan Kerajaan Dewantara, Bapak Ibu bilang siap. Kemudian saya lagi bilang menjadi manusia merdeka, Bapak Ibu bilang siap. Merdeka apa? Bapak Ibu jawab selamat
Pasukan Gajah Dewantara Siap. menjadi manusia merdeka. Siap. Merdeka apa? Selamat Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini mari kita coba buka, ada yang namanya perubahan paradigma. Boleh Bapak Ibu, ada 2 orang yang maju ke depan untuk mempraktikkan. Bu Haji, boleh maju ke depan? Oke, Bu Nani sama Bu Yu, enggak? Ya, oke. Bu Yu misalkan yang A, oke. Kemudian Bu Yu itu akan meletakkan salah satu tangan Bu Yu. Coba Anda bayangkan yang ada di dalam kepala tangan Bu Yu itu yang sangat berharga. Ya, Anda Bu Yu itu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Ibu Yu, ya. Tugas B yaitu Ibu Noni adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Ibu Yu. Ya. Mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, bisa juga dengan mengancam, bisa menghardik, bisa juga dengan merayu, bisa dengan menyuap, ya. Disuap Bu Yunya. Apa saja agar dapat Bu Yu itu membuka kepala tangannya. Oke, kita perhatikan. Bu Yu anggap yang di kepala Bu Yu itu adalah yang berharga sekali. Oke, ayo coba. Bu Noni yang membuka sebuah tenaga. Bagaimana caranya Bu Noni? Dengan cara merayu, bisa dengan cara membujuk, bisa juga dengan mengancam, supaya Bu Yu itu memberikan dan membukakan. Dengan cara saya bisa dengan cara membuka. Ya, ini jangan dipaksa. Oke, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bu Yu tidak mau membukanya, walaupun dengan ancaman, dengan ancaman apapun, dirayu apapun tidak mau membukanya. Kenapa Bu Yu tidak mau membukanya? Sangat berharga, ya. Tepuk tangan dulu untuk kemudahan Bu Yu. Terima kasih. Nah, apa Anda membuka kepala tangan Anda tadi Bu Yu? Tidak. Nah, di dalam kegiatan tadi yang diperagakan oleh Ibu Uyu dan Ibu Noni ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita? Siapa sebenarnya? Diri sendiri. Iya. Yang mengontrol sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah diri kita sendiri. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, sesungguhnya diri kita sendiri yang mengontrol. Dari dalam diri kita sendiri. Walaupun tadi ancam, dibujuk, dirayu, ya, tapi Bu Yu kekeh dengan pendiriannya, tidak mau membuka. Saya mau membuka, tapi atas kemauan diri saya sendiri. Nah, itu jadi di sini setiap manusia adalah pemegang kontrol atas dirinya sendiri. Jadi setiap manusia itu adalah pemegang kontrol untuk dirinya sendiri. Jadi tidak mau dibujuk. Kalaupun dibujuk, diancam oleh orang lain, itu hanya sifatnya paling sementara, ya. Oke, takut dengan ancamannya, takut dengan hukumannya. Tapi itu bersifatnya hanya sementara. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau disebutnya ilusi kontrol. Dalam paradigma itu teori kontrol, di sini ada ilusi guru dapat mengontrol murid. Jadi kita berpandangannya mungkin sampai sekarang, ya, guru itu yang dapat mengontrol murid, kita yang harus mengontrol murid. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kita sebagai guru benar tidak suka. Kamu gak kasihan sama ibu guru? Nanti ibu dilaporkan sama kepala sekolah, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah. Pernah nggak ibu seperti itu? Jadi membuat supaya murid itu merasa bersalah.
ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dapat bermanfaat. Ya. Dan yang berikutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru kan sebagai orang dewasa, kita berhak kepada murid kita untuk memaksa. Nah, di sini siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Tadi seperti tadi yang sudah kita praktikkan, ternyata yang memiliki kontrol untuk diri kita sendiri itu semuanya adalah diri kita sendiri. Ini ada stimulus respon, ada teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pernah nggak Bapak Ibu Guru? Semuanya pernah nggak mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita? Pernah. Apa yang seharusnya kita lakukan? Yang menurut teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bisa kita memaksakan pandangan kita itu baik untuk orang lain. Jadi kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Jadi segala pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Yang kedua, tugas pendidik adalah menuntut murid sesuai dengan kodrat agar anak itu tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi anak itu kita tidak boleh memaksakan, kita hanya menuntun sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan bakat dan karakter mereka masing-masing. Kemudian mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang berikutnya adalah filosofi pendidikan KHD bukan tabula rasa. Jadi siswa bukanlah kertas kosong yang bisa ditulis apapun oleh sang guru. Sebaliknya, tiap siswa datang dengan karakter dan bakat masing-masing. Jadi kita hanya mengembangkan bakat mereka. Karakter mereka berbeda-beda. Mereka itu bukan kertas kosong. Mereka datang ke sekolah itu sudah memiliki karakter masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan ibarat petani. Jadi ibarat kita itu sebagai petani. Bapak Ibu guru ini sebagai petani. Jadi tugas petani itu apa? Yaitu seorang petani hanya dapat menuntut tumbuhnya padi, tetapi tidak dapat mengubah menjadi jagung. Benar nggak? Kalau kita nanam padi bisa jadi jagung, enggak? Ya. Jadi meskipun pertumbuhan padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi misalnya menjadi jagung. Nah, berikutnya adalah apa sih budaya positif itu? Bapak Ibu, punten, apa sih budaya positif itu? Pembiasaan ke arah kebaikan. Oke. Bapak Ibu yang lainnya, Bu Wajib. Kebiasaan ke arah perubahan yang lebih baik. Oke. Nah, kita lanjut. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ada budaya positif, ada disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu cara. Kalau tadi nilai-nilainya, kalau budaya positif nilai-nilainya. Kalau disiplin positifnya adalah cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan, tanpa ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Seperti tadi yang saya bilang bahwa apa yang kita lakukan yaitu adalah pasti memiliki tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan
kepada seluruh murid Indonesia untuk menjadi pelajar sepanjang hayat, jadi sepanjang hidup yang kompeten, yang berkarakter Pancasila. Apa saja sih profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah kreatif. Jadi yang berikutnya adalah gotong royong. Dan yang keempat, anak tersebut berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis, dan yang selanjutnya yang terakhir adalah mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita nyanyikan lagu diseminasi profil pelajar Pancasila. Berikut gerakannya. Boleh Bapak Ibu berdiri semuanya. Topik yang kedua yaitu tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia menurut Dan Gosen dalam budaya restructuring school discipline. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini berarti motivasinya eksternal. Jadi si anak itu melakukan sesuatu karena takut dihukum. Nah, itu adalah motivasi dari luar. Jadi misalkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi itu juga merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga merupakan motivasi eksternal. Misalkan kita melakukan sesuatu itu karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan hadiah. Iya. Jadi ketika kita memberikan reward kepada anak, ternyata itu adalah merupakan motivasi eksternal. Memang anak termotivasi, tapi motivasinya itu hanya sementara. Bagaimana dengan anak yang tidak mendapatkan penghargaan atau tidak mendapatkan hadiah? Pasti anak yang lain merasa kecewa. Jadi itu juga merupakan motivasi eksternal. Nah, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa? Ini yang pertama. Apabila saya melakukannya. Jadi apabila saya melakukannya, saya akan menjadi seperti apa? Jadi ini adalah merupakan motivasi dari dalam diri kita sendiri atau motivasi internal. Ini adalah merupakan dari tujuan disiplin positif. Ada pertanyaan otomatis di sini Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju jawabnya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju tidak? Tidak. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju tidak setuju? Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Bu Titi. Karena kalau pemberian hukuman kalau dengan hal positif, kalau misalnya si anak itu kita paksakan, coba nomor 1 kita paksakan untuk membaca
membaca. Apakah kalau misalkan guru membaca saja, tetapi tidak dibimbing oleh gurunya, maka otomatis kan angka 1 kan nggak mungkin. Maka kalau di sini kan kita bagaimana caranya menerapkan budaya positif dan menerapkan disiplin positif. Nah di situ kita bentuk disiplin positifnya apa? Kalau memberikan hukuman, itu kan pemberian hukuman sama saja bukan penerapan budaya positif atau disiplin positif. Iya. Jadi menurut Bu Titi pemberian hukuman itu dengan hal positif pun tidak setuju. Ya. Jadi tadi saya dengan keinginannya. Jadi yang namanya hukuman baik itu positif, jadi tetap tidak setuju ya, tidak baik. Kemudian yang setuju, kenapa Bu Haji setuju? Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, kenapa? Oh, Bu Ida juga setuju ya, kenapa? Meskipun tidak 100% anak itu istilahnya bisa disiplin permanen yang biasa dalam permanen, dan setidaknya ada sedikit perubahan untuk membiasakan anak itu. Oke, jadi setuju ya. Kalau hukumannya itu berupa hal yang positif. Ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju tidak setuju? Setuju. Oke, setuju. Kenapa kita setuju? Karena biasanya anak-anak kalau kita hargai apa karyanya atau kreativitasnya, itu biasanya kebanyakan yang meningkatkan motivasi untuk lebih belajar lagi. Jadi si anak itu jadi termotivasi ketika diberi penghargaan. Oke, belum nih? Setuju. Yang siapa yang tidak setuju tadi? Oke, Bu Haji kenapa tidak setuju? Karena kalau sudah dibiasakan dengan penghargaan, meningkatkan motivasi itu, nanti ketika kondisi kita tidak memungkinkan, kita memberikan penghargaan yang reward, jadi dia nggak mau melakukan. Ya, itu nggak mau. Jadi ketika penghargaan itu bukan berupa benda aja, bahwa lagi berupa pujian juga itu kan sebagai penghargaan. Jadi menurut Bu Haji tadi katanya kalau diberikan penghargaan, ketika tidak diberikan penghargaan anak itu kan malas gitu ya. Jadi tidak semangat lagi. Kalau menurut Bu Ita tadi ketika diberi penghargaan anak itu jadi motivasi jadi lebih meningkat gitu ya. Di sini ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama ternyata dengan hukuman. Ya. Jadi dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya itu termasuk dorongan eksternal, jadi dari luar. Yang namanya eksternal itu adalah sifatnya hanya sementara, jadi tidak akan bertahan lama. Kenapa banyak siswa yang di SD-nya anak itu mana ini? Karena mungkin sering dikasih penghargaan. Anak itu semangat belajarnya. Ketika anak tersebut yang berikutnya SMP, jadi anak tersebut mungkin berbeda pengajarannya dengan ketika guru di SD dengan guru di SMP. Banyak yang seperti itu, benar nggak? Jadi ketika anak di SD mereka bagus, tapi ketika anak tersebut di SMP, anak itu jadi seperti orang yang liar, cari kebebasan. Iya. Jadi ternyata penghargaan itu adalah sama dengan hukuman. Jadi sifatnya hanya sementara motivasinya. Beda dengan motivasi dari dalam diri kita sendiri. Jadi ada faktor namanya ketergantungan. Ketika dikasih hadiah itu semangat, ketika tidak dikasih hadiah malas-malasan. Jadi diberi hadiah, dan juga untuk anak yang tidak pernah dikasih hadiah, mereka akan kecewa, bahkan mungkin lebih malas lagi. Saya merasa tidak bisa, tidak mungkin dikasih hadiah, jadi mendingan tidak mengerjakan. Seperti itu. Jadi penghargaan itu termasuk adalah hukuman. Jadi karena orang pada dasarnya itu tidak suka dikendalikan, jadi orang itu sebenarnya tidak suka dikendalikan oleh orang lain itu. Apalagi dalam jangka waktu yang lama. Jadi penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jadi anak itu akan
kasih sediakan permen coklat, wah semua anak berlomba-lomba. Ketika tidak ada hadiah, rokok. Nah, seperti itu. Jadi jika suatu penghargaan diharapkan namun ada di Anda atau misalkan sesuai tersebut tidak mendapatkannya, jadi akan merasa dihukum. Berikutnya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Jadi penghargaan dan hukuman itu sebenarnya adalah hal yang sama, karena keduanya itu mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena sejatinya itu manusia itu tidak ingin dikendalikan, apalagi dengan waktu yang lama. Jadi yang berhak mengendalikan diri manusia itu adalah diri kita sendiri, dari dirinya sendiri, jadi dari dalam dirinya sendiri. Nah, di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi bukan hanya kepada murid yang berprestasi saja. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, bukan hanya pada jadi sekarang kasih pengakuan, kalau diberi ini puji dapat. Ini besok enggak. Ketika kita misalkan yang namanya manusia akan berhutang ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah pengakuannya secara konsisten, terus menerus. Kemudian adalah kita fokusnya pada proses, bukan pada hasil. Ya, jadi prosesnya. Memang kita dengan menerapkan ini tidak mungkin dengan cara instan ya, butuh waktu. Ya, kenapa? Butuh waktu juga, tapi terapannya juga harus dengan cara konsisten. Jadi jangan ketika mut-mutan doang. Jadi harus terus menerus. Di sini ada contoh apresiasi atau contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Misalkan kebajikan. Di sini ada situasinya, misalkan situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembukanya kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali. Jadi ada nilai kebajikan, rasa empati. Kemudian ada situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi contoh pengakuannya saya menghargai kepedulianmu. Jadi ada nilai kebajikannya. Apa nilai kebajikannya adalah peduli. Kemudian ada situasi pada saat kamu memungut kertas, ya ada siswa misalkan kelas, ketika memungut kertas lihat ada banyak sampah, siswa tersebut ada anak yang memungut kertas-kertas berserakan di lantai. Apa yang harus kita lakukan itu terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Jadi kita ucapkan nilai kebajikan tersebut. Jadi terima kasih nak untuk rasa tanggung jawabmu. Jadi ada nilai kebajikannya. Jadi anak itu nanti akan terus-terusan ketika kita mengucapkan seperti itu secara konsisten. Jadi dari dalamnya tanggung jawab itu akan tertanam di dalam diri anak tersebut. Bapak Ibu, sekarang mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali hukuman. Murid diminta push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Ada yang bilang konsekuensi, ada yang bilang hukuman. Oke, berarti kita bahas. Yang tercoret dia. Ya. Jadi si A bikin tugas, dicoret sama dia. Iya. Orang itu harus menggantikan. Hukuman. Oke, apa konsekuensi hukuman. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Misalnya ada datang murid, kan
siswa harus memakai sepatu hitam. Ketika tidak menggunakan sepatu, konsekuensi. seharian hukuman. Lari mengelilingi kemana? Lari ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran TDOK. Hukuman. Yang mana sih sebenarnya yang konsekuensi dan mana yang termasuk hukuman? Nah, ternyata yang merupakan konsekuensi adalah Mengganti tugas temannya yang coret, sama membersihkan tumpahan air minum, sama lari mengelilingi lapangan basket. 2 kali kita terlambat. untuk pelajaran PJOK. Karena pelajaran PJOK ya. Sesuai. Ini sesuai. Iya. Ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Karena dia melakukan salah misalnya tadi nyenggol air. Jadi konsekuensinya harus hilang. Iya, dia melakukan. Dan juga sudah disepakati. Kemudian ada hukuman membuat anak sakit, baik itu fisik maupun sakit hati, untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi itu merasa tidak nyamannya dalam jangka waktu yang pendek. Ketika anak diberi hukuman juga anak akan membenci kedisiplinan. Jadi malah anak ketika diberi hukuman biasanya malah disengajain lagi. Karena anak membenci. Tapi kalau konsekuensi, anak itu akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Untuk hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, biasanya anak malah berbohong ya. Jadi yang dihukum, anak malah bohong. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ketika anak diberi hukuman, anak biasanya malah marah. Kemudian ada rasa bersalah juga, apalagi ketika diberikan hukumannya itu sampai dipermalukan. Dipermalukan biasanya kalau zaman dulu ya, kita injek kaki sebelah gitu, di hari tertentu ke batu gitu ya, sambil megang telinga. Nah, itu kan dipermalukan ya. Tarik ke upacara, kalau kita lupa. Kalau yang tadi kita kenal konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi kalau cuma diambil mungkin ya. Iya. Kalau tadi makan Mereka dikembalikan lagi sama kita, itu kan bentuk mendisiplinkan anak. Tapi ya namanya juga apa sih sebenarnya yang seperti itu tidak baik sih sebenarnya. Jadi harusnya kita panggil dulu anak-anak berkembang ya. Jadi ada menstabilkan identitas dulu, baru kita validasi tindakan, tanyakan keyakinannya. Jadi anak jangan langsung kita hukum di sedalamnya. Iya. Jadi dikasih peringatan. iya, memang iya kalau misalkan sekali 2 kali ya. Kalau anak itu biasanya kan berkali-kali. Memang banyak sekali yang kemarin juga ketika saya belajar sama. Bukan rong. Bagaimana yang seperti itu? Sedangkan bahkan di SMP katanya sampai lumpuh. Boleh diambil lagi, silahkan sendalnya diambil, tapi orang tua yang datang. Orang tuanya banyak yang nggak datang karena malu. Aku nanti ada film Jadi kalau konsekuensi itu kehilangan hak memang, tapi dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara tapi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi dan konsekuensi itu merupakan disiplin. Tapi yang lebih baik adalah restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi seperti tadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi yang harus dilakukan kami sudah kesepakatan. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kita memberikan pilihan kepada anak apa yang akan kamu lakukan dengan kesalahan yang kamu perbuat. Iya dikasih pilihan. Kemudian kalau restitusi itu mau melakukan untuk murid
Kami itu keyakinan kelas Si guru dan murid yang saling menyayangi gitu. Ya, Maksudnya keyakinan apa? keyakinan. Keyakinan yang ini kesepakatan. Ya. Tadi keyakinan sama peraturan kelas. Kelas itu datang tepat waktu. Peraturan kelas ini ya. Aktif dalam pembelajaran itu pemaksaan. Ini peraturan ini keyakinan. Ya. Ya, Kenapa milih yang ini keyakinan? Kenapa? itu kan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah itu di situ di situ kan timbul kata positif saling menyayangi. Terus kalau di situ datang tepat waktu seakan-akan memaksakan kepada siswa tanpa kita menolerir kepada siswa dia mau seperti apa. Jadi kan segala sesuatunya kita kembalikan lagi kepada siswa keinginannya sesuai dengan keinginan diajar dewantara, yaitu kita pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks alam dan batasan. Maka yang ini keyakinan, maka ini dari katanya yang namanya keyakinan itu biasanya tidak banyak. Jadi ada poin-poin pentingnya. Keyakinan juga dalam keyakinan tersebut kalau kesepakatan peraturan biasanya itu abstrak, biasanya itu konkret banyak. Ya, kalau keyakinan itu hanya sedikit tapi mewakili yang banyak. Iya. Jadi abstrak. Perwakilan. Iya. Dan di dalam keyakinan ini terdapat nilai-nilai kebajikan. Di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Mana nilai kebajikan itu saling menyayangi. Iya. Tidak boleh misalkan berantem. Nah itu kan saling menyayangi ya. Jadi harus saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Jadi kebajikannya itu harus Semangat. kami murid yang peduli dengan teman-temannya yang lain adalah Peduli. di dalam keyakinan itu ada nilai-nilai kebajikan saling menghormati, peduli. Ada yang Nah ini ada peraturan yang keyakinan. Nah selalu kembalikan ke tempatnya itu keyakinannya apa? Dilarang mengganggu orang lain. menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum Menghormati orang lain berkomitmen. dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Pergantian atau bunuh dirian. Menghormati orang lain bersabar. Ya. Yang kemarin di kelas sama muridnya itu juga kita ada nilai kebajikan yaitu keselamatan dan keamanan. Masuk kesehatan ya. Lalu yang berikutnya yaitu yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pertanyaan pemantik. Ibu bisa kebaca apa ibu? Ibu Ambar guru wali kelas 1 di SD Kulitas. Sedang bingung menghadapi kelas salah satu murid di kelasnya. Itu Doni, di kelasnya Doni ya. Beberapa anak di kelas 1 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Anda apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan dari melakukan hal itu? Jadi kan tadi bilang setiap apa yang dilakukan itu pasti memiliki alasan dan tujuan. Jadi kira-kira apa alasan dari melakukan itu? Pengen diperhatikan, Bila diperhatikan berarti betul. betul. Kasih sayang, perhatian, itu sih mungkin sebenarnya kebebasan ya. Kebebasan. Mungkin itu buat kasih sayang, butuh perhatian, makanya Kamu
kelipatan 4. Misalkan Bu Haji 1, 2, 3 kelipatan 4 pas 4-nya Bu Haji manggil nama. Nah, 1, 2, 3 Uyu. Uyu berarti 5. Terus 6, 7 Nani. Oke. 9, 10, 11. Oke, bisa diacak ya, jangan dari fokus. Nah, boleh kelipatan 4. Oke. Mulai wajib ya. Oke. Apa baju tadi? SPG-nya? Pak. Kelipatan 4. Oke. Ketika saya memanggil misalkan 1, 2, 3 opa. 5, 6, 7 Mumbai. Ulangi. Ya Baji. 1, 2, 3 Bu Haji. 1, 2, 3. Dilanjutkan Bu Haji, tapi ketika pas di kelipatan 4, Bu Haji jangan disebutkan angkanya, Bu Haji panggil lanjut. Oke, siap. Mulai. Kelipatan 4 ya Bu Haji. 1, 2, 3 Wita. 5, 6, 7 Titin. 9, 10, 11. Berarti Bu Haji sama harusnya sampai kelipatan 4 Bu Haji. Jadi yang kelipatannya jangan disebutkan. Itu bisa dilakukan kita di Kelas ya. Oke, sekarang untuk kita semuanya. Terima kasih. Nah, ini topik yang kelima adalah berhubungan dengan kita. 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama adalah sebagai pengukur, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Oke, iya. Mana yang paling tepat kira-kira? Sebagai teman. Oke. Orangnya lagi topan. Kita setel videonya aja dulu, videonya. Oke, iya. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan sayangku. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Oke, kira-kira itu posisi kontrol kita sebagai apa? Penghukum. Sebagai penghukum. Jadi langsung hukum, tidak mencari dulu siapa ya kesalahannya apa. Iya, tidak ditanya dulu. Iya anak-anak, hari
hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Posisi ada posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Mana kira-kira yang bisa dilakukan oleh Pak Guru yang dibimbing? Pembuat rasa bersalah. Jadi murid itu merasa bersalah gitu ya. Oke, lanjut. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Terus dulu dong. Ya kan teman. Wah, jadi kok aku ulang lagi? Ini sudah jelas ya. Posisi kontrol dulu sebagai teman. Oke, lanjut. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Yang 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Oke, itu kan posisi guru pemantau. Jadi berarti guru memantau, jangan beberapa kali ya. Ini Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya mau sore dengan ibu di warung. Masih mengumpulkan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya benar sampai di malam-malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Ya, coba deh Bu. Terima kasih Bu. Yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai dari kelima posisi kontrol guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Mana yang paling tepat sebenarnya harus kita lakukan? Posisi kita itu yang paling tepat sebagai apa? Sebagai manajer. Iya. Jadi sebagai manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, ya. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan, misalkan jadi teman lagi. Jadi kalau kita posisi kita sebagai teman itu sebenarnya kurang baik karena kita bukan sebagai teman mereka, ya. Jadi malah yang ada mereka malah penghujat, iya. Jadi yang paling tepat adalah posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Jadi kita tanya dulu, terus kita tanya alasannya, kita selesaikan solusinya seperti apa. Jadi selama ini di mana posisi kontrol dominan yang ada pada Bapak Ibu? Mari kita introspeksi diri. Kalau saya dominannya itu biasanya apa? Kalau saya dominannya, kalau Pak misalnya dominannya yang paling dominan. Dominannya pemantau sama penghukum. Kalau Haji Hukum yang suka berisik aja. Saya Karena sifat penghukum itu pasti di semua guru ada. Bu Noni, menurut Bu Noni, selama ini Bu Noni itu ada di posisi kontrol mana yang lebih dominan? mungkin tadi penghukum ya. Iya. Yang lebih dominan di nilai dua di posisi pemantau sama
teman. Kalau kita salah satu yang lebih dominan yang sering dalam yang dominan memantau dengan itu yang membuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Iya, saya yang lebih dominan itu membuat rasa bersalah sama teman. Kalau pemukul mungkin saya belum pernah. kalau pemukul mungkin pernah, tapi dalam 1 tahun mungkin ya. Melakukan. Kalau saya lebih dominan ya saya teman gitu. Ternyata sebagai teman juga tidak baik. Iya. Karena kita bukan teman. Jadi lama-lama mereka ketika kita posisikan sebagai teman malah bekerja, tidak menghargai. Tapi yang terakhir ya Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan masalah apabila terjadi pada siswa-siswi kita, ya? Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Jadi ketika kita memperlakukan murid dengan baik, jadi murid juga tahu oh ternyata memperlakukan orang itu harus seperti ini. Ya, nah, tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Misalnya yang pertama menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita memanggil siswa, ditanya, tahukah kamu kenapa dipanggil ke sini? Terus, misalkan, oh Bu, saya datang terlambat, misalkan ya. Terus kemudian ditanya, setiap orang kita berbicara, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Termasuk kan ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi mereka bukan dipojokkan ya, karena memang kenyataannya seperti itu. Ada temannya juga yang pernah datang terlambat, kita juga guru yang pernah datang terlambat. Jadi anak itu tidak merasa dipojokkan gitu. Oh ternyata itu hal yang manusiawi berbuat salah. Tapi kita berikan lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, misalnya ibu pernah tadi. Tapi kita kuatkan, tapi itu tidak boleh terus dilakukan karena akan berakibat buruk ke depannya gitu. Jadi kita stabilkan. Kemudian kita validasi kebutuhan. Apa yang kita lakukan? Nah, tanyakan alasan. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan, alasannya apa? Kita tanya, kenapa kamu datang kesiangan? Kenapa kamu datang terlambat? Ya. Misalkan, Bu, saya disuruh ngasih dulu. Ibu saya tadi nyuci dulu. Jadi kan kita tahu alasan anaknya seperti apa. Ya. Kemudian yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kita tanya tiap anak nilai apa yang telah kita sepakati, nilai keyakinan apa, misalkan tanggung jawab, disiplin, ya itu tadi ya. Kemudian tanya lagi, kira-kira menurut kamu keyakinan apa atau nilai kebajikan apa yang sudah kamu lakukan? Saya tidak disiplin, kedisiplinan. Jadi anak tahu, oh berarti saya tidak disiplin ya. Jadi anak mengetahui. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Menjadi orang seperti apa? Apakah misalkan ingin kesiangan terus? Enggak, nanti anak masih jauh seperti itu. Terus supaya tidak kesiangan terus, apa yang harus dilakukan? Solusinya seperti apa? Jadi anak berpikir, oh Bu, nanti saya bilang misalkan ke Ibu supaya misalkan tidak masuk dulu atau apa. Nanti gurunya juga nanti bekerja sama dengan orang tua murid tersebut. Jadi akhirnya ketemulah solusinya, terpecahkanlah masalah tersebut. Kenapa si anak tersebut kesiangan? Si anak itu tidak merasa dihukum, anak itu tidak merasa dipermalukan, solusinya akhirnya didapatkan. Jadi anak itu akhirnya menyadari kesalahannya tersebut. Jadi terselesaikan masalahnya, tidak langsung kita hukum atau kesiangan kamu. Lari ke lapangan. Terus kami dulu misalkan mereka angkat kaki, pegang
restitusi atau umpan balik. Yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah apa yang saya sampaikan tadi, yang saya paparkan. Bapak Ibu guru, menurut Bapak Ibu guru, apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang mau didapatkan setelah ini? Oke, silakan. Baik, ini satu doang. Ya, boleh nanti yang kedua silakan. Terima kasih pada Bu Eli ya. Jadi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari paparan Bu Eli dari awal ya tentang diseminasi aksi nyata budaya positif. Jadi hal baru atau paradigma yang saya dapatkan ternyata penghargaan itu ternyata apa namanya tadi penghargaan ya. Penghargaan itu ternyata sama dengan hukuman. Nah ini adalah hal baru yang saya dapatkan. Nah, akan menjadi paradigma baru saya. Jadi ternyata hal itu tuh tidak baik. Akan ada, jadi yang tadi ada kata dihukum oleh pengajaran. Penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Jadi dengan hal tersebut ternyata untuk melakukan pemecahan sebuah masalah terhadap anak yang bermasalah lebih baik itu menggunakan restitusi. Karena dengan hal tersebut, dengan restitusi ini ada sebuah pilihan ya. Mungkin itu yang nanti akan saya dapatkan, akan saya terangkan kepada anak-anak bahwasanya dengan pemberian penghargaan juga itu tidak boleh. Terus dengan adanya restitusi, jadi ditanyakan dulu apa nih penyebab anak melakukan kesalahan sehingga menemukan masalahnya apa dan solusinya seperti apa. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani tentang informasi. Oke, yang selanjutnya adalah perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam. Baik, Bapak Ibu, enggak siapa? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Oke, Bu Titik, Bu Yu, Bu Haji. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenal makna disiplin dan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Baik, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, akhirnya saya lebih tahu tentang bagaimana cara penanganan untuk peserta didik yang melakukan kesalahan atau tidak mengikuti peraturan sekolah dengan benar. Kan biasanya selalu memberikannya langsung dengan hukuman. Berarti nanti bisa diperbaiki lagi dengan cara restitusi segitiga restitusi. Dan untuk peserta didik yang memang misalkan kesiangan atau misalkan dia tidak sekolah, berarti nanti kita harus telusuri dulu apa alasan mereka terlambat atau tidak bersekolah itu. Karena pernah suatu ketika saya ada murid yang memang tidak sekolah, ternyata setelah saya tanya kenapa waktu itu tidak sekolah, jadi dia itu ternyata membantu neneknya menyiapkan dagangan. Dan kita tidak tahu, ya. Akhirnya saya memberikan masukan kepada peserta didik tersebut, silahkan datang saja ke sekolah. Kan peraturan sekolah itu masih setengah 8. Kalau memang jam 8 baru bisa masuk, tidak apa-apa. Karena kamu memiliki memiliki alasan untuk datang terlambat itu. Daripada tidak sama sekali sekolah, silakan lebih baik terlambat, karena keterlambatan kamu itu memiliki alasan yang sangat baik dan mulia. Terima kasih. Terima kasih Mas Sofian. Oke, yang berikutnya adalah
Referensi yang berikutnya, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Setelah apa yang saya katakan, akan menjadi seperti menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Ya kan? Jadi kita kan sebagai seorang guru ternyata harus among pada murid itu. Among kan Menurut saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Dalam artian among itu istilahnya mengemong, mengasuh. Ya setelahnya mengikuti model ini ternyata apa yang tadi dipaparkan sama Bu Eli yaitu tentang dia itu anak itu dituntut untuk melakukan sesuatu hal apapun sekecil apapun yang timbul dari dirinya sendiri. Saya akan setelah saya melihat paparan Bu Eli ternyata berkaitan sekali dengan kata Piajan Dewan Utara itu dengan tuturi handayani, mengikuti dari belakang. Kita hanya mengemong, mengasuh ketika anak akan melakukan ke arah yang positif kita luruskan dongnya. Ketika anak akan melakukan kesalahan, maka kita akan mengarahkan ke arah yang positif yang lebih baik. Mungkin aku berterima kasih. Iya, terima kasih Bu Eli. Jadi kita sebagai among itu menuntun ya. Ibaratnya seorang anak nih baik ketika anak kecil itu belajar berjalan. Ketika anak itu lurus aja jalannya, kita tuntun aja kan, kita ikuti. Ketika anak itu salah jalan atau ada lubang di depan, kita arahkan. Nah, jadi kita itu seperti itu, guru itu harus among kepada murid. Jadi jangan kita memaksakan mereka sesuai apa yang kehendak kita, karena mereka itu bukan kertas kosong. Mereka datang ke sekolah sudah memiliki karakter masing-masing. Jadi kita harus mengikuti kodrat mereka, kodrat alam. Seperti kertas HVS atau Ya. folio yang ada di garis. Mungkin Bapak Ibu itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sekali lagi supaya di terakhir tadi di awal kita juga sama di terakhir. Oke, ketika saya bilang pasukan Gajah Dewantara, Siap. Oke, lagi ya. Oke, boleh bisa duduk, bisa di sini berdiri nggak apa-apa. Supaya kelihatan di kamera. Jadi sering dia foyo. Oke, di sini. Bu Haji, ketika saya bilang pasukan Gajah Dewantara, bagi kita Siap. Yang kencang. pasukan Gajah Dewantara Siap. menjadi manusia merdeka. Siap. Merdeka apa? Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali silakan kepada pembawa acara. Sabar ya. Oke, itulah tadi pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 10 Ibu Eli Dinani Yunani SPD Angkatan 10 calon guru putra Kabupaten Lebak. Dan terima kasih juga kepada Ibu Bapak yang sudah berkenan hadir dari awal sampai akhir dan mengikuti dengan sangat semangat dan aktif sekali ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi yang lebih lagi untuk CGP-nya dan mudah-mudahan kita juga akan tergerak untuk menjadi CGP angkatan selanjutnya. Amin. Oke, selanjutnya kita tutup acara hari ini dengan membacakan ayatul hamdan. Terima kasih. Selanjutnya kita sesi foto bersama.